Berbahagia tiap rumah tangga di mana Kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang Kau beri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Allah yang berkuasa atas kehidupan kami sungguh bersyukur kepadamu di kesempatan saat ini kami dapat berjumpa kembali dalam kebaktian rumah tangga. Secara khusus untuk memperingati hari ulang tahun ke-86 Gereja Kristen Pasundan. Melalui pekan keluarga, kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu Tuhan, urapi kami agar kami dimampukan untuk memahami maksud Tuhan. Dan bahkan di tengah kehidupan yang kami lalui, firman-Mu ini akan menjadi kekuatan bagi kami. Bersabdalah karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 121 kita akan membacanya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tuhan Penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur yang kita baca, Mazmur 121, merupakan Mazmur peziarahan yang melakukan perjalanan dari atau ke Yerusalem. Saudara-saudara, di perjalanan Mazmur melayangkan matanya ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pada masa itu binatang buas dan penyamun berada pada pegunungan di sisi timur dan selatan Yerusalem. Juga di sana terdapat pohon keramat dan mezbah untuk dewa-dewa kesuburan. Namun demikian, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, seperti gunung-gunung yang mengelilinginya, demikian juga Tuhan menyertai sang pemazmur. Tuhan menjaga, menaungi peziarahan sekalipun bahaya mengelilinginya. Bapak Ibu, saudara-saudara, siapa di antara kita yang dapat mengatakan bahwa kita dapat aman, kita dapat selamat tatkala kita berada di suatu tempat tertentu? Ada yang mengatakan, aku akan aman ketika berada di atas gunung. Aku akan aman ketika berada di lembah. Aku akan aman ketika saya berada di tempat-tempat yang menurut saya aman. Rasanya tidak ada tempat yang aman. Rasanya tidak ada tempat yang mutlak dapat mengamankan kita sebagai manusia untuk melindungi diri.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keamanan, kenyamanan, saya percaya kita hanya dapat memegang erat tangan Tuhan, Tuhan yang punya kuasa, tangan Tuhan yang memberi keamanan, tangan Tuhan yang akan membimbing, menyertai kita. Karena dimanapun kita berada, khususnya dalam lembah kekelaman sekalipun, ketika berjalan bersama dengan Tuhan, pastilah kita aman. Gunung bukanlah tempat perlindungan. Gunung bisa saja menjadi tempat persembunyian yang aman bagi orang-orang yang bersembunyi. Tapi mau sampai kapan? Tidak selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita di saat ini, di tahun 2020, tahun yang kita alami begitu sulit. Kita diperhadapkan dengan kegagalan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Ada sebuah kondisi yang membuat kita harus menghadapi, bukan hanya kita di Indonesia, tapi di dunia ini, menghadapi kenyataan dengan situasi pandemi serba susah, serba sulit, yang membuat kita kemudian bertanya, dari manakah akan datang pertolongan? Pertolongan bagi orang-orang yang diputus kerja. Dari manakah akan datang pertolongan bagi mereka yang usaha tiap hari ketika PSBB? Tidak ada lagi yang membeli, tidak ada lagi konsumen, atau bahkan menurun begitu Bapak Ibu, saudara-saudara, bagi seorang pedagang. Dari manakah akan datangnya pertolongan bagi para pengusaha yang stuck usahanya? Dan banyak lagi Bapak Ibu, saudara-saudara, yang kita hadapi di kala ini, ketika masa pandemi saat ini. Kita diperhadapkan dengan kenyataan yang tidak mudah. Kita tidak dapat berlindung di sebuah tempat yang betul-betul aman. Kita tidak dapat datang kepada seseorang, bahkan ke tempat-tempat tertentu yang memiliki kekuatan, kemudian dapat menolong kita. Karena hanya satu yang dapat menolong kita adalah Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, itu adalah sebuah perjalanan yang aman, yang nyaman. Bersama dengan Tuhan, meskipun dalam sebuah kehidupan yang tidak menentu, tetapi harapan tetap ada bersama dengan Tuhan. Seperti pemazmur katakan, Dia adalah penjaga. Dia tetap ada. Dia tetap menjaga kita. Dia adalah naungan kita. Dia akan menjaga kita terhadap kecelakaan. Siapapun tidak akan tersakiti. Bapak Ibu saudara-saudara, tentu kehidupan aman inilah yang diharapkan oleh kita. Pengharapan yang besar hanya dapat kita gantungkan kepada Tuhan. Sehingga marilah dengan bersandar hanya kepada Tuhan. Mari kita kuatkan tangan kita, kuatkan kaki kita, kuatkan hati kita untuk bersama-sama tetap setia kepada Tuhan, tetap berjalan bersama dengan Tuhan, tetap menjadi anak Tuhan yang yakin, percaya bahwa Dia adalah satu-satunya penolong kita dan penjaga kita. Dengan demikian, kekhawatiran, kesulitan apapun Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa kita akan melaluinya bersama dengan Tuhan ketika kita berjalan bersama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Di badai topan dunia, Tuhanlah
perlindunganmu. Ya Yesus, burung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, burung batu di dunia, tempat berlindung yang